Apakah kamu bernasib seperti Inggit dan Arya, menikah setelah dijodohkan orang tua? Atau seperti Andin yang dilarang Mama Sarah menikahi Nino? Jadi Mama minta batalkan pernikahan itu. Kisah-kisah ini mendebalkan anggapan umum bahwa memilih pasangan hidup bukan urusan pribadi semata, tapi juga kepentingan keluarga. Ketika orang tua atau keluarga sudah terlibat dalam pemilihan pasangan, masalahnya bisa jadi lebih kompleks. Tapi kayaknya kalau sekarang perjodohan udah nggak lagi gitu marak ya. Yakin? Let's find out. Total udah berapa kali Kak Ida dijodohin? Berapa ya? Mungkin lebih dari 5 kali kali ya. Ida, salah satu narasumber yang mau berbagi cerita perjodohannya. Yang beneran disodorin fotonya, terus sampai tiba-tiba kayak saudara jauh yang nggak pernah berkomunikasi, telepon ke WhatsApp, terus Ida, tante mau ngirimin foto cowok nih, lalala segala macem. Hah, gimana? Itu juga pernah kayak gitu. Ya lebih dari 5 kali lah ada. Cerita Ida ini membuktikan sih kalau pernikahan yang diatur atau arranged marriage masih ada di Indonesia. Tapi bagaimana rasanya menjalani arranged marriage? Kalau struggle sih struggle parah sih karena egonya emang gede banget gitu. Dan untungnya sih suamiku aku emang tipe yang sabar banget sih. Sudah ditakdirkan Tuhan demikian kali ya. Jadi ya akhirnya setiap challenge ya akhirnya bisa dilewati sih. Yang lagi dijodohin, yang lagi dipaksa sama orang tua, satu, jangan pernah tutup dirimu itu sih, karena gak ada yang tahu dia jodohmu atau bukan. Dan kalau kamu langsung menutup dirimu, dan dia adalah jodoh yang paling tepat buat kamu, nanti kamu akan menyesal gitu loh, karena kamu ketinggalan. Seberapa banyak pasangan di Indonesia, khususnya Jabodetabek, yang menikah karena dijodohkan, pernah diteliti di sebuah survei yang terakhir dilakukan pada tahun 2010. Yang menikah karena dijodohkan menjawab hanya sekitar 4%. Kamu tahu nggak, di Amerika Serikat, sebelum Perang Dunia Kedua, mayoritas berkenalan dengan pasangannya melalui keluarga. Tapi kini, angka itu sudah semakin menurun, karena mereka sekarang banyak kenalan lewat teman, bertemu di bar, ataupun satu kerjaan di tempat kantor. Apalagi setelah kemunculan internet dengan situs dan aplikasi online datingnya. Mereka yang berkenalan pertama kali via internet pun naik drastis. Dari hanya 2% di tahun 1995 menjadi 39% di tahun 2017. Jadi, cuma sedikit ya pasangan yang mengalami arranged marriage? Bisa dibilang gitu, tapi menurut peneliti pernikahan di Indonesia, nggak sesederhana itu juga. Kami mengestimasi bahwa hanya sekitar 4% lah dari sekitar 1.500-an responden yang pada waktu itu sudah menikah. Mereka bilang bahwa mereka dijodohkan baik oleh orang tua mereka sendiri atau oleh orang lain. Jadi cuma sekitar 4% estimasinya. Tapi bukan berarti orang tua itu tidak berperan penting dalam proses pemilihan jodoh atau proses perkawinan belakangan ini ya. Karena di survei yang sama, kami juga menemukan bahwa lebih dari 50% responden kami, mereka melaporkan bahwa orang tua atau mertua tetap berperan besar sekali dalam proses pemilihan pasangan. Jadi lebih dari setengah. Dalam batas tertentu, ada gium menikah bukan urusan pribadi tapi juga urusan keluarga, seringkali nggak jadi masalah. Tapi yang jadi problem adalah ketika perjodohan dalam suatu pernikahan dilangsungkan dalam usia anak. Kurang lebih 14 tahun, saya masih duduk di kelas 2 SMP. Belum dapat ijazah, masih dalam lingkungan sekolah. Saya dijemput pulang sama orang tua, tahu-taunya di rumah saya dilamar, langsung katanya udah kamu menikah saja karena orang tua saya, mama nggak bisa biayain kamu terus. Saya masih pengen kayak teman-teman sekolah, masih pengen dapat ijazah. Tapi saya malah disuruh kawin, dapatnya buku nikah. Sepanjang 2020, mungkin kamu pernah mendengar berita ini. Mona di Lombok, Nusa Tenggara Barat disuruh menikah pada usia 14 tahun oleh orang tuanya. Masih di Lombok,
ada perempuan usia 12 tahun yang dinikahkan dengan laki-laki usia 15 tahun yang baru dia kenal 4 hari sebelumnya. Perkawinan anak di Indonesia nggak main-main. That's real. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa seorang anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, data tahun 2018 mengungkap masih ada 1,2 juta perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan 61,3 ribu menikah di bawah usia 15 tahun. Kajian yang dihimpun oleh UNICEF, BPS, Bappenas, dan Puskapa UI mengungkap bahwa mereka yang dipaksa menikah di usia anak rentan kehilangan haknya memperoleh pendidikan, bermain, dan tumbuh secara optimal. Meskipun mereka secara mental, fisik, dan spiritual belum siap, tapi mereka dipaksa untuk memikul tanggung jawab orang dewasa. Dan kehamilan di usia yang masih sangat muda berisiko tinggi tak hanya untuk ibu, tapi juga untuk anaknya. Tapi udah banyak kok yang dilakukan oleh NGO dan juga pemerintah untuk mengurangi usia pernikahan. Batas usia minimum pernikahan perempuan kemudian dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun di tahun 2019 lalu. Tapi pada Januari hingga Juni 2020 masih ada loh 34.000 permohonan dispensasi untuk diperbolehkan menikah ketika usia mereka masih di bawah 19 tahun. Perkawinan anak kerap jadi solusi untuk orang tua agar lepas dari beban ekonomi. Selain itu, ada juga faktor tradisi dan juga agama yang tidak ingin dilanggar oleh orang tua dan juga anaknya. Tempat tinggal juga menjadi faktor, karena anak-anak di pedesaan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk menikah dibandingkan dengan anak-anak perempuan di perkotaan. Yap, ternyata di balik romantisasi kisah Inggit, Arya, Andin, dan Aldebaran berjibaku dengan keinginan orang tuanya, ada cerita pilu para perempuan dan laki-laki yang mengalami perjodohan di usia anak. Dampaknya pahit dan ada akar masalah yang perlu dituntaskan segera.